Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsa Fidelia dengan NIM 1104622050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dasar riset aksi di komunitas PENMAS. Riset aksi ini pada intinya berakar pada karya Kurt Lewin, yaitu seorang pionir psikolog sosial yang memperkenalkan konsep tersebut pada tahun 1940-an. Lewin menekankan pentingnya menerapkan metode ilmiah terhadap isu-isu sosial dan menganjurkan pendekatan partisipatif dalam penelitian dan pemecahan masalah. Karyanya yang penting meletakkan dasar bagi riset aksi sebagai proses penyelidikan, tindakan, dan refleksi yang dinamis dan berulang. Prinsip dasar riset aksi. Yang pertama ada partisipasi. Partisipasi ini menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam proses penelitian. Misalnya dalam proyek aksi riset yang berfokus pada mengatasi kerawanan pangan, partisipasinya ini melibatkan keterlibatan penduduk lokal dalam mengidentifikasikan prioritas penelitian, merancang metode pengumpulan data, dan bersama-sama juga menciptakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada refleksi. Refleksi ini menekankan pentingnya pemeriksaan diri yang kritis, dialog, dan pembelajaran sama proses penelitian. Misalnya, pendidikan yang terlibat dalam aksi riset dapat merefleksikan praktik pengajaran, dinamis kelas, dan juga hasil pembelajaran siswa untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan dan disempurnakan. Yang ketiga ada aksi perubahan. Aksi perubahan ini bukan sekadar memperbaiki secara bertahap atau intervensi dangkal, namun juga memerlukan perubahan mendasar dalam hubungan kekuasaan, sistem, dan struktur. Misalnya, pada proyek aksi riset yang dipimpin oleh komunitas, ini berfokus pada peningkatan kesadaran gender, yang berupaya untuk menentang norma dan kebijakan patriarki, mengadvokasi hak-hak perempuan, dan menciptakan ruang bagi pemimpinan dan partisipasi perempuan. Selanjutnya adalah nilai etika. Yang pertama ada keadilan. Keadilannya menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya dalam proyek yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang terlayani, para praktisi ini harus memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan kelompok marginal tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Yang kedua ada kesetaraan yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan bermartabat, hormat, dan adil. Kesadaran ini contohnya adalah ketika ada proyek penelitian aksi partisipasif yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan, para praktisi ini harus mengatasi hambatan sistematik dan bias gender yang membatasi akses anak perempuan terhadap peluang pendidikan dan akademi yang berkualitas. Yang ketiga ada pemberdayaan. Pemberdayaan menekankan pada pentingnya pemupuk penentuan nasib sendiri, lembaga, dan suara di antara individu dan komunitas. Misalnya dalam suatu proyek riset aksi partisipatif yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan pemuda. Pada proyek ini, para partisipasi mungkin melibatkan generasi muda dalam program pengembangan kepemimpinan, inisiatif keterlibatan masyarakat, dan juga upaya perorganisasian masyarakat. Selanjutnya ada nilai-nilai etika. Yang pertama ini mengidentifikasi kebutuhan L&D atau belajar dan pengembangan. Identifikasi kebutuhan ini mengharuskan praktisi terlibat dalam proses pendidikan untuk mengidentifikasi tantangan, kesenjangan, dan pengetahuan dan area yang perlu ditingkatkan. Misalnya, dalam lingkup pendidikan masyarakat, para praktisi ini mengidentifikasi kebutuhan akan sumber daya tambahan atau layanan dukungan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di antara populasi yang kurang terlayani. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana, penelitian, atau strategi intervensi untuk mengatasi kebutuhan teridentifikasi dan pencapaian hasil yang diinginkan. Misalnya dalam proyek penelitian aksi komunitas yang berfokus pada peningkatan anak melek huruf di kalangan anak-anak, praktisi dapat mengembangkan rencana yang mencakup strategi pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan juga keterlibatan dari orang tua. Yang ketiga adalah pengumpulan data dan analisis sistematik. Pada kumpulan data ini melibatkan pengumpulan informasi dan bukti yang relevan. Setelah itu melakukan analisis sistematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan.
Misalnya dalam proyek penelitian aksi partisipatif yang difokuskan pada penanganan kerawanan pangan di masyarakat. Nah, para praktisi ini itu dapat mengumpulkan data tentang akses pangan rumah tangga, kebiasaan makan, dan juga hasil gizi untuk menginformasikan pengembangan intervensi yang ditargetkan. Yang keempat ada aksi. Aksi ini melibatkan penerapan intervensi atau inisiatif berdasarkan temuan proses penelitian dan analisis. Misalnya dalam lingkungan pendidikan komunitas, praktisi ini menerapkan program bimbingan belajar setelah sekolah, lokal karya orang tua, atau juga taman komunitas untuk meningkatkan keberhasilan akademisi dan gaya hidup sehat di kalangan anak-anak dan keluarga. Yang terakhir atau refleksi adalah mencakup pemeriksaan kritis terhadap hasil dan dampak intervensi serta proses penelitian itu sendiri untuk mengidentifikasi pembelajaran dan area yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam dialog reflektif, mengadakan kelompok fokus atau sesi pembekalan, dan mengidentifikasikan wawasan dan refleksi dalam laporan tertulis dan entry jurnal. Selanjutnya ada participatory action learning dan action research. Ini maksudnya adalah pendekatan dalam penelitian dan pembelajaran yang berfokus pada partisipasi dan kerjasama antar peneliti dan komunitas yang terlibat. Nah, beberapa aspek-aspek kunci dari PALER ini meliputi partisipasi. Partisipasi ini mengikut sertakan semua anggota komunitas yang relevan dalam proses pembelajaran dan penelitian, memastikan bahwa suara mereka didengar dan kontribusi mereka juga dihargai. Kemudian ada refleksi. Refleksi ini mendorong refleksi kritis atas praktik dan pengalaman individu dan kolektif yang memfasilitasi pembelajaran mendalam dan pengembangan. Kemudian yang ketiga ada aksi. Aksi ini menerapkan pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh untuk menginisiasi perubahan atau tindakan nyata dalam komunitas. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang di mana memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara anggota komunitas yang memperkuat kapasitas komunitas dan individu. Demikian presentasi dari saya, semoga kita semua mendapatkan manfaat dan memperluas wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.